seluruh peserta menonaktifkan mikrofonnya. Kedua, saat sesi tanya jawab, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan ajukan izin di kolom pesan. Ketiga, peserta yang diizinkan bertanya oleh moderator silahkan mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Demikian tata tertib tentang webinar kali ini. Baiklah, bagaimana Kak Fardiana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk kita semua untuk berbagi ilmu. Mungkin sebelum pematik menyampaikan materinya, saya akan sedikit membacakan biografi singkat pemateri. Nama Fardiana Fikriya Qur'ani. Jenjang pendidikan terakhir S2 Filsafat Islam. Aktivitas pokok sekarang sebagai dosen di UIN Jakarta dan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga adalah seorang penulis. Karyanya yang pertama, Pemikiran As'ala al-Wujud, Muhammad Taqi Misbayazdi. Kedua, Doa di Sisi Ahlul Bait. Ketiga, Kritik Suhrawardi di atas teori definisi Ibnu Sina. Itulah biografi singkat tentang pemateri. Untuk mengefisienkan waktu, pemateri saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke kosmologi perempuan, mungkin di sini kawan-kawan mahasiswa semua, apakah sudah pernah menerima materi kajian-kajian tentang kosmologi sebelumnya, baik itu kosmologi secara umum, yang sifatnya lebih saintifik, atau kosmologi yang perspektifnya filsafat. Mungkin sebelum saya masuk ke kosmologi perempuan, kawan-kawan bisa share sedikit aja dari bacaan-bacaan yang sebelumnya mungkin, atau dari diskusi-diskusi kajian yang pernah kalian dapatkan terkait dengan kosmologi, sehingga saya bisa masuk pada dengan frekuensi yang sama gitu. Silakan. Kecil banget ya suaranya. Oke. Nggak ada? Di depan nih? Oke. Langsung saja saya mulai. Jadi kosmologi perempuan ini memiliki sebuah sejarah panjang kenapa dia bisa hadir dengan istilah kosmologi perempuan. Karena kalau misalnya kita bicara kosmologi, tentu yang ada di benak kita itu bicara tentang alam semesta, bicara tentang bintang-bintang, bicara tentang penciptaan. Tapi kenapa ada istilah kosmologi yang kemudian dipadu-padankan dengan istilah perempuan gitu. Nah, oke. Dari zaman filsuf Yunani klasik sampai filsuf Muslim,
Yang dimaksud dengan kosmologi itu adalah diskursus tentang alam semesta. Jadi ingin berbicara tentang asal muasal alam semesta. Kemudian kalau di Islam lebih kepada ingin mencari jawaban bagaimana Tuhan yang sifatnya metafisik itu bisa melahirkan kita yang sifatnya fisik. Yang sifatnya tidak terbatas kemudian bisa menghasilkan kita yang terbatas gitu. Jadi itu yang dimaksud kosmologi pada awalnya. Diskursusnya itu kaitannya memang karena kosmologi bagian dari ontologi di dalam filsafat, maka dia tidak pernah bisa lepas dari pembahasan metafisika. Nah, kemudian terjadi perkembangan. Oke, masih kedengeran ya? Kedengeran? Pulang? Apa? Tidak mau pulang. Tidak mau pulang. Ada kegiatan kok. Hukum. Oke, udah kedengaran belum ya? Kedengaran ya. Ya, jadi kalau di dalam Islam itu diskursus kosmologi itu ada di banyak bidang termasuk di filsafat dan di teologi. Nah, kemudian salah satu tokoh yang mengembangkan diskursus kosmologi itu ialah William Chittick. Ini saya kasih pengantar dulu tentang kosmologi. Lalu nanti kita masuk ke pembahasan khususnya kosmologi perempuan. William Chittick itu menulis buku tentang kosmologi sebagai kritik atas kosmologi saintifik yang sifatnya itu sangat empirik dan sangat saintifik ilmiah, sehingga melupakan sisi metafisik dari alam semesta. Ini kritik Chittick terhadap kosmologi saintifik. Sementara ada kosmologi yang sifatnya fisik aja, yaitu kosmologi yang sudah ada sebelumnya seperti kosmologi yang dipaparkan oleh Ibnu Sina dengan teori emanasinya, juga oleh Al-Farabi dan sebagainya, itu sangat metafisik gitu, tetapi tidak relevansi alam yang menghubungkan Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian William Chittick berusaha untuk membuat satu titik temu antara yang fisik dengan yang metafisik, antara yang saintifik ilmiah dengan yang Chittick berusaha melihat alam semesta ini bukan hanya sekedar penciptaan alam semesta yang sifatnya itu mengawang-awang gitu. Kalau kalian pernah baca teori emanasinya Al-Farabi, Ibnu Sina, itu sangat mengawang-awang. Maksudnya itu sulit kita mencari relasinya dengan kehidupan kita yang sekarang. Realitas alamnya tuh sulit kita cari karena sangat metafisik gitu. Sementara di sisi lain
scientific kosmologi barat itu sangat empirik ilmiah. Nah, CITIC berusaha untuk memberikan jembatan antara kosmologi yang sifatnya saintifik dengan kosmologi yang sifatnya metafisik. Oleh karena itu, bagi CITIC kita perlu berangkat dari alam semesta untuk memahami makna di balik yang empirik. Ini kosmologinya William CITIC. Nah, kosmologi perempuan itu menggunakan kosmologi yang seperti ini, gitu. Kosmologi di mana dia mencari titik temu antara yang empirik dengan yang saintifik. Sampai situ. Nah, yang kedua, kenapa ada istilah perempuan? Karena perempuan ini seringkali dikaji kalau apalagi ini juga ada tadi untuk yang komunitas perempuannya ya, seringkali perempuan dikaji dengan kacamata sosiologis gitu, sosiologis, gender gitu kan, tetapi dia tidak memiliki bangunan filosofis yang kuat. Kalau kita lihat misalnya teori-teori gender, teori-teori gerakan sosial perempuan itu berangkat dari sebuah respon atas ketertindasan perempuan. Jadi gerakan ini merespon satu fenomena ketertindasan terhadap perempuan. Baru nanti dibuatlah teori-teori yang bisa mewakilkan gagasan-gagasan mereka terkait gender. Sehingga basis filosofisnya itu nggak kuat. Basis filosofisnya nggak kuat, basis ontologisnya juga nggak kuat. Seharusnya kalau kita mau melihat perempuan, yang harus kita lihat adalah hakikat perempuan itu sendiri. Kedudukan ontologis perempuan itu sendiri. Gitu. Bukan hanya sekedar gerakan yang sifatnya itu hanya tampak di luar, tetapi kita tidak bisa masuk mengenal perempuan apa dengan melihat kosmologi berusaha berangkat dari perempuan yang fisik ini, perempuan yang material ini, kemudian dia ingin menyingkap perempuan lebih dari sekedar yang fisik, gitu. Ya, kalau di dalam bukunya Sachiko Murata itu karena dua referensi yang digunakan Ustadz Safwan itu untuk membahas kosmologi perempuan. Yang pertama terkait dengan kosmologi William CITIC tadi. Yang kedua, bukunya Sachiko Murata, The Tao of Islam. Ini dua referensi utama yang dijadikan Ustadz Safwan untuk menulis karyanya terkait dengan kosmologi perempuan, gitu, ya. Itu pengantar. Nah, kemudian sebenarnya kajian kosmologi perempuan ini luas banget, sangat luas. Terkhusus untuk memahami hakikat ontologis perempuan, gitu. Sebenarnya perempuan itu kayak gimana sih? Misalnya kalau kita dalam kajian gender ya, kita pasti berangkat dari pembedaan antara gender dengan jenis kelamin, gitu. Ada sesuatu yang sifatnya adikodrati, yang sifatnya seksualitas ya, yang seks, jenis kelamin, ada juga yang sifatnya gender, maksudnya itu peran sosial. Nah, di kosmologi ini kita berangkat dari perempuan dari segi materialnya, dari segi fisiknya, bahwa memang ada sesuatu yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Itu tidak bisa dipungkiri, gitu. Bahkan kalau kalian juga suka lihat video-videonya Dr. Aisyah Dahlan dengan pendekatan neuroscience, dia berusaha untuk memahami perempuan dengan pendekatan struktur syarafnya, gitu. Artinya apa? Artinya secara fisik kita pasti berbeda dari laki-laki, itu sudah pasti. Dan struktur seperti itu memiliki konsekuensi logis terhadap tindakan yang kita kecenderungan
struktur syaraf kita, struktur biologis kita itu sangat mempengaruhi kecenderungan diri kita, kecenderungan keputusan kita, kecenderungan kita bagaimana kita mengambil keputusan dan lain sebagainya. Nah, di dalam kosmologi itu kecenderungan ini bagi kosmolog itu sebenarnya memang sudah dari sananya begitu. Sebenarnya nggak ada masalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan ini dijadikan landasan untuk pembedaan peran kemudian. Misalnya perempuan karena dia perempuan maka dia nggak boleh jadi supir misalnya kayak gitu. Karena dia perempuan dia nggak boleh jadi dokter misalnya kayak gitu misalnya. Nah, yang jadi masalah itu di situ bukan perbedaannya. Kalau perbedaan dasarnya justru disitulah kekuatan perempuan. Dalam kosmologi perempuan kita memiliki epistemologi yang kita sebut dengan hati. Perempuan itu kan kita selalu bilang perempuan itu cenderungannya pada hatinya gitu. Karena kenapa pada hatinya? Perempuan itu sensitif terhadap ketidakadilan. Hati itu punya satu fungsi di mana dia memfilter segala kejahatan. Nah, itu adalah sebenarnya bukan kelemahan perempuan, lebih dari itu dia malah menjadi kekuatan perempuan untuk menganalisa ketidakadilan. Karena yang namanya perasaan tidak adil itu sifatnya itu sangat bisa dirasakan oleh kaum perempuan, gitu ya. Jadi dalam kosmologi perempuan, kecenderungan perempuan terhadap hatinya, epistemologi hatinya itu merupakan kekuatan bagi perempuan itu sendiri, gitu ya. Kemudian potensialitas yang ingin saya sampaikan selanjutnya ialah potensialitas perempuan. Kalau laki-laki ada yang punya kecenderungan feminin, perempuan juga ada yang memiliki kecenderungan maskulin. Sifatnya potensinya bagaimana ketika kita terstimulus, mana yang lebih terstimulus, apakah sisi hati kita, apakah sisi akal kita, gitu. Ada kok laki-laki yang sangat feminin, ketika memutuskan keputusan juga sangat emosional, ada. Tapi ada juga perempuan yang sangat rasional, gitu. Nah, bagaimana sebagai perempuan kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan pertimbangan akal dan hati yang seimbang. Disinilah bentuk perkawinan antara akal dan hati yang seimbang yang kelak akan melahirkan keputusan-keputusan yang lebih bijaksana. Gitu. Banyak hal misalnya nggak usah yang rumit-rumit tentang sosial politik yang gitu-gitu ya. Misalnya dalam urusan perasaan lah ya, pacaran gitu ya, atau memutuskan untuk menikah dengan siapa, kemudian ketika pacarannya sudah masuk pada level kekerasan dalam berpacaran, kemudian si perempuan misalnya tetap bertahan dengan alasan masih cinta dan lain sebagainya, itu karena adanya ketidakseimbangan antara akal dan hati. Jadi penting di dalam kosmologi perempuan itu mengawinkan antara kekuatan akal dengan kekuatan hati. Ini relevansinya di alam semesta. Karena kalau kosmologi perempuan, kalau saya udah bikin paper tapi itu sangat teoritik. Sangat teoritik dan sangat sifatnya hanya teori-teori kosmologi aja gitu. Sementara mungkin yang dibutuhkan kawan-kawan di sini adalah bagaimana melihat kosmologi perempuan ini sebagai solusi atas problematika sosial, khususnya problematika yang problematika yang menimpa kaum perempuan gitu ya.
uh, itu. Kemudian nanti kita bisa kembangkan di diskusi ya. Mungkin bisa lebih berkembang di situ karena memang maunya saya itu bagaimana kosmologi perempuan bisa menjadi solusi atas banyak problematika sosial yang sangat melukai perempuan atau menindas perempuan, baik itu di domestik maupun di publik. Misalnya kita bisa kalau di domestik ya, mungkin adik-adik yang belum menikah mungkin belum bisa merasakan bagaimana adanya ketertindasan di dalam rumah tangga gitu. Bahkan untuk seorang aktivis gerakan perempuan pun belum tentu dia bisa membela dirinya ketika masuk pada struktur keluarga gitu. Karena kenapa? Karena memang tidak adanya pemahaman yang luas tentang perempuan itu sendiri gitu. Perempuan tuh butuhnya apa? Kalau dalam kosmologi, perempuan disebut sebagai ibu rumah cinta. Jadi ketika ada akad nikah yang diucapkan, kalau di dalam Islam itu kan saya nikahkan ya. Sebenarnya kalau di dalam Islam itu yang menikahkan sebenarnya diri perempuan tapi diwakilkan oleh walinya. Jadi kalau perempuan bilang saya nikahkan diri saya kepada Anda, itu sama dengan dalam kosmologi perempuan adalah saya memberikan cinta saya kepada Anda. Ya. Kemudian laki-laki menerima, qabiltu, saya menerima. Itu artinya apa? Saya menerima cintanya si perempuan untuk merawatnya dengan baik secara lahir maupun batin gitu. Jadi kalau kosmologi, kalau fikih yang kita lihat itu kan hak dan kewajiban suami istri ya. Tapi kalau kosmologi itu yang dilihat adalah cintanya. Perempuan sebagai sumber cinta dalam keluarga itu harus dijaga oleh suaminya. Kenapa? Karena dengan penjagaannya dengan baik, maka cintanya akan terus hangat untuk suaminya, untuk anak-anaknya, dan lain sebagainya. Itu dalam kosmologi perempuan. Oleh karena itu, satu rumah tangga sebenarnya dia harus dilandasi dengan cinta yang kuat. Kalau udah ada cinta, sebenarnya fikih itu ngikut. Karena kenapa? Yang namanya cinta muncul yang namanya giving, dia selalu ingin memberi, dia jarang menuntut, dan lain sebagainya. Maka misalnya piring kotor, dia nggak akan nuntut, tolong dong kamu yang cuci, tolong dong bikinin saya kopi. Nggak kayak gitu. Giving aja gitu. Indahnya kosmologi perempuan dalam rumah tangga, kalau kita pahami bagaimana laki-laki bisa memahami perempuan dengan baik, laki-laki bisa memahami cinta, bagaimana merawat cintanya perempuan dengan baik, maka di situ tidak akan terjadi eksploitasi atas perempuan. Misalnya, eksploitasi atas perempuan salah satu contohnya adalah case-nya poligami ya. Poligami itu nggak selamanya dia baik dalam artian gini. Fikihnya memang ada aturan membolehkan untuk beristri lebih dari satu, ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi moral, dari sisi batin dari fikih itu sendiri, maka perlu kita pahami perempuan ini maunya bagaimana gitu. Ukurannya apa sih seorang laki-laki bisa menambah istri lagi gitu. Itu harus dibarengi dengan landasan moral yang jelas. Kalau hanya fikih aja, nanti yang ada adalah eksploitasi terhadap hak-hak eksistensinya perempuan, yaitu cinta. Gitu. Ini kita bicara dalam konteks kosmologi perempuan ya. Oke. Sehingga seorang laki-laki maupun perempuan, ketika dia memahami realitas perempuan dengan kacamata kosmologi perempuan,
dia tidak, kalau misalnya di apa namanya, di mana namanya, di selain di domestik, kalau saya mungkin karena berkaitan dengan teman-teman yang sudah menikah, banyak KDRT di sana, kemudian saya mendampingi ibu-ibunya, apa masalahnya dan lain sebagainya. Kebanyakan ya karena memang banyak sekali laki-laki yang mengatasnamakan agama untuk melakukan eksploitasi seperti itu, gitu. Sehingga yang ada adalah ketidakharmonisan. Apalagi kalau sekarang kita lihat ada pelatihan untuk mendapatkan berapa istri 4 atau apa, gitu kan ya. Artinya dari situ aja udah ketahuan bahwa memang cara berpikirnya sangat tidak kosmologis. Oke. Mungkin ini pengantar dari saya aja. Teman-teman yang lain bisa mengembangkan melalui tanya jawab ya. Nanti untuk papernya saya bisa kirim yang udah saya tulis sebenarnya, cuma memang saya sampaikan di luar dari apa yang udah saya tulis gitu, supaya lebih berkembang aja sifatnya ke penerapan kosmologi perempuan untuk menghadapi problematika sosial khususnya pada persoalan perempuan. Silakan. Itulah tadi materi singkat yang disampaikan oleh tematik kita pada malam ini dengan materi yang cukup luar biasa. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Yang ingin bertanya? Halo. Ya. Saya ingin bertanya. Dari Ya, Abdul Hakim. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya dari mahasiswa Makassar. Baik, berkaitan dengan tema diskusi yang kemudian menarik sekali yang saya dengar, yang saya cermati dari narasumber yang sampaikan tadi. Cuman saya ingin sedikit bertanya persoalan kedudukan perempuan dalam Islam, bahwa kita ketahui bersama bahwa kedudukan perempuan dalam Islam itu antara laki-laki dan perempuan itu hampir disamaratakan. Nah, yang menjadi persoalan, menjadi kebingungan saya itu ada ayat atau kalimat dalam Al-Quran, saya lupa nama surahnya itu, bahwa ketika perempuan ingin meninggalkan rumahnya, ini bagi yang sudah bersuami istri maksudnya. Ketika istri hendak meninggal atau keluar dari rumahnya, hendaknya ia meminta izin kepada suaminya. Maksud dari itu apa ya, Mbak? Itu yang ingin saya tanyakan. Penjelasannya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdul Hakim atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya.
ini mungkin bisa diulang karena kecil sekali serata. Mungkin pemateri tidak mengerti. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin teman-teman lain yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya, saya persilahkan. Jadi bagaimana ini Kak, Fatiana, kita mau jawab Ya, kita atau jawab sambil nunggu teman-teman lain yang mau nanya ya. Oke, jadi yang pertama tadi pertanyaannya lebih kepada pemahaman ayat ya, terkait dengan izin istri untuk keluar rumah gitu ya. Oke, jadi kalau di dalam kosmologi perempuan itu perempuan ini manifestasi Tuhan. Bahkan apa namanya? Kalau kalian soalnya saya khawatir salah penyampaian ya, karena takut nanti ada miss karena strukturnya tidak tersampaikan dengan sempurna gitu. Kalau misalnya di dalam Islam sendiri, di dalam fikih, kewajiban istri itu hanya 3. Yang pertama itu melayani di ranjang, yang kedua menjaga harta suami, yang ketiga izin keluar rumah. Ya, hanya tidak ini. Kewajiban. Kalau di dalam kosmologi perempuan, kenapa perempuan harus meminta izin kepada suaminya? Sebenarnya perempuan bukan meminta izin sesuatu yang dia tidak miliki gitu. Sebenarnya sifatnya informatif sebenarnya kalau di dalam kosmologi perempuan. Artinya perempuan ingin meminta apa yang seharusnya dia dapatkan untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Itu haknya dia, haknya si perempuan. Jadi kalau dalam kosmologi perempuan, sebenarnya izin itu hanya sekedar untuk memberikan posisi pada laki-laki bahwa kamu itu memang ada sebagai suami saya. Gitu. Nah, sebenarnya nggak ada masalah di sini. Izin keluar rumah itu di dalam kosmologi perempuan bukan seperti kita meminta sesuatu yang kita belum punya gitu. Bukan, justru kita ingin meminta hak kita sebagai perempuan untuk keluar rumah. Gitu. Jadi masalahnya ya nggak ada masalah sih sebenarnya, karena memang itu sudah hak kita yang kita minta dari suami kita gitu dalam kosmologi perempuan. Kalau di fikih kan ngelihatnya bahwa ya perempuan harus turut dong sama suami, harus izin dong sama suami gitu ya. Jadi seakan-akan perempuan ini hanya sekedar mengikuti apa yang suaminya minta. Padahal kalau dalam kosmologi, perempuan hanya ingin mengambil haknya dia. Gitu.
Kemudian tadi yang pertanyaannya siapa? Saya nggak dengar tadi soalnya pertanyaan keduanya. Saya bacakan pertanyaannya, Kak. Ya. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai bahwa perempuan itu harus tunduk kepada laki-laki dikarenakan perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Nah, yang pernah saya dengar bahwasanya hal itu hanya sebuah peradaian saja. Mohon koreksinya, Kak, jika ada salah. Oke. Perandaian ini menarik loh dalam kosmologi perempuan. Itu di dalam bukunya Sachi Pemurata itu ada satu pembahasan terkait dengan ini gitu. Karena kaitannya dengan cinta dan kerinduan timbal balik. Nah, jadi sebenarnya nggak ada kaitannya ketundukan perempuan dengan terciptanya perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Nggak ada kaitannya gitu. Kecuali kita mau memaksakan untuk mengaitkan itu. Gitu. Karena sebenarnya kalau dalam kosmologi perempuan itu tercipta dari tulang rusuknya laki-laki. Sementara yang dimaksud di sini bukan ketundukan. Bukan ketundukan ya. Kalau saya sangat tidak setuju dengan diartikan sebagai sebuah ketundukan gitu. Oke. Perandaiannya sih nggak ada masalah. Sebenarnya bagaimana kita memahami analogi tersebut. Bagaimana ketika Adam itu jatuh cinta kepada Hawa, dia sedang mencari bagiannya yang hilang dalam kosmologi. Sementara Hawa ketika menemui Adam, dia sedang mencari jalan untuk kembali pulang. Ini dalam kosmologi, jadi tidak ada kaitannya dengan ketundukan. Kecuali memang mau dikait-kaitkan, silakan gitu ya. Karena kalau dalam kosmologi ini bicara tentang asal muasal keduanya gitu. Hawa bagian dari tulang rusuk Adam, berarti Hawa adalah bagian dari Adam yang hilang. Oleh karena itu Adam mencari. Nah, ketika menemukan, Adam menemukan bagiannya yang hilang dan Hawa menemukan jalan pulangnya. Itu dalam konteks kosmologi perempuan, gitu. Bukan dalam melegitimasi ketundukan perempuan kepada suaminya, nggak gitu sih maksudnya penafsirannya. Dan memang saya nggak melihat korelasinya gitu antara analogi tersebut dengan ketundukan gitu. Ya. Itulah tadi jawaban untuk pertanyaan Abdul Hakim dan Kak Feni Lestari. Mungkin teman-teman lain bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Desi. Di sini saya mengajukan pertanyaan saya tentang bagaimana cinta dan spiritualitas perempuan dalam keluarga. Gimana? Bagaimana cinta dan spiritualitas perempuan dalam keluarga? Mas Yan, saya sih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan.
teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, silakan. Ya, Fitri, silahkan. Mungkin mikrofonnya diaktifkan. Jadi Kak, di sini ada yang bertanya melalui chat group. Jadi pertanyaannya, pertanyaan dari Fitriani. Adapun pertanyaannya, bagaimana menghadirkan cinta di dalam rumah cinta? Itu pertanyaannya Kak. Tapi Ibu Moderator, ada juga pertanyaannya dari Saudara Tri, itu mungkin bisa dibacakan juga. Di sini Kak, pertanyaan dari Saudara Satria Tridayanakam. Pertanyaannya, bagaimana dimaksud bahwa hati perempuan sebagai lokus penyaksian Tuhan? Bagaimana dimaksud itu? Sekian Kak. Oke, baik. Yang pertama itu cinta dan spiritualitas perempuan dalam keluarga, itu udah saya tulis di salah satu saya tulis artikel di salah satu jurnal online ya. Jadi yang kita pahami itu perempuan itu di dalam keluarga itu bukan ibu rumah tangga. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu yang dia bisa melakukan pekerjaan rumah tangganya, mencuci, memasak, dan lain sebagainya, itu bagus. Tapi sebenarnya prinsip dari perempuan dalam keluarga bukan itu. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu bisa dilakukan oleh ART ya, asisten rumah tangga. Tapi peran seorang perempuan sebagai seorang istri dan seorang ibu itu melampaui itu. Jadi kadang-kadang yang kita salah pahami adalah ibu dalam keluarga itu yang ngerjain pekerjaan rumah aja gitu. Padahal dia melebihi itu. Ibu rumah cinta, dia akan mendidik anak-anaknya dengan cinta, kelak akan lahir anak-anak yang penuh cinta. Gitu. Jadi itu yang harus dipahami, cinta dan spiritualitas perempuan di dalam keluarga itu sangat penting untuk menumbuhkan generasi-generasi yang cemerlang gitu. Cinta, kalau misalnya ibu cintanya dia nggak terjaga oleh suaminya, siapa orang pertama yang akan terkena imbasnya? Tentu anak-anak. Kenapa banyak anak-anak yang menjadi korban KDRT dari ibunya? Karena cintanya seorang ibu, cintanya seorang perempuan dalam keluarga tidak terawat oleh suaminya. Baik itu tidak terawat karena dari segi ekonomi dia lemah gitu ya, atau dari segi psikis dia tertekan, berbagai hal, banyak sekali faktor-faktor seperti itu. Ketika rumah cintanya tidak terawat, maka peran seorang ibu sebagai rumah cinta di dalam keluarga itu tidak akan bisa maksimal. Gitu. Jadi yang dimaksud cinta dan spiritualitas dalam keluarga adalah ketika seorang perempuan dengan keutuhan cintanya dari suaminya mampu merawat cintanya seorang perempuan
dari segi lahir maupun batin, maka cintanya perempuan itu akan memancar keluar. Baik itu nanti ke pendidikan anaknya dengan baik, dia didik anaknya dengan baik, dia bangun sebuah kekuatan spiritualitas yang luar biasa di rumah. Dan itu sudah banyak terjadi. Kalau kalian bisa lihat keluarga-keluarga yang memang terjaga ibu rumah tangga. Berbeda dengan seorang istri yang sama sekali gitu nggak diperhatiin sama suaminya, atau mungkin secara ekonomi mereka lemah sehingga istri harus bekerja keras jadi double burden ya. Itu nanti akan berbeda. Rumah cintanya akan berbeda, spiritualitas yang dibangunnya juga akan berbeda. Karena tugas seorang ibu itu berat, tugas seorang perempuan itu berat gitu loh. Untuk melahirkan seorang anak yang cerdas, seorang anak yang memiliki kualitas spiritualitas yang baik, maka seorang ibu dia juga perlu membangun spiritualitas yang baik gitu. Dan ini tidak mungkin bisa terbangun kalau rumah cintanya tidak terjaga oleh suaminya. Gitu ya. Jadi yang dimaksud cinta dan spiritualitas perempuan dalam keluarga ialah bagaimana melihat perempuan bukan hanya sekedar pekerja rumah tangga, tetapi dia dilihat sebagai pionir dalam keluarga. Dia sebagai sebuah pembangun peradaban besar di dalam keluarga. Dia yang melahirkan, dia yang hamil, dia yang menyusui, dia yang mendidik anak-anaknya sehingga lahir nanti generasi-generasi yang cemerlang. Karena misalnya seorang ibu yang hamil dengan kondisi bahagia, dengan kondisi yang tadi bahagia, kemudian dia terjaga spiritualitasnya, maka akan berbeda dengan ibu-ibu lainnya yang hamil dengan kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Oleh karena itu, seorang istri dia akan memancarkan cinta dan dia mampu membangun sebuah peradaban yang spiritualitasnya tinggi kalau misalnya dia bisa terjaga rumah cintanya itu ya. Kemudian yang kedua apa ya? Kedua, bagaimana menghadirkan cinta di dalam rumah cinta. Itu yang kedua tadi, Kak. Menghadirkan cinta di dalam rumah cinta. Ya rawat cintanya. Rawat cintanya. Jadi realistis aja. Dalam keluarga, apa yang dibutuhkan? Kalau perempuan, dia membutuhkan perhatian. Ya memang dalam keluarga, betul dia butuh ekonomi, dia butuh materi, tapi tidak juga lupa dia juga butuh perhatian dan lain sebagainya. Menciptakan sebuah rumah cinta yang seimbang itu ya segala aspeknya harus terpenuhi gitu. Misalnya ya suaminya sayang banget tapi nggak pernah kerja gitu kan, sama aja nggak seimbang gitu. Atau ada orang yang kerja terus tapi istrinya dicuekin, itu juga nggak seimbang. Nah, bagaimana menciptakan cinta di dalam rumah tangga? Artinya kan dia harus merawat cinta yang sudah tumbuh sejak awal. Nah, itu dirawatnya secara lahir dan batin. Secara lahir, suaminya bekerja dengan baik, kemudian si istri dengan cintanya, dengan sukarelanya, dia misalnya memasak tanpa harus dituntut oleh suaminya dan lain sebagainya. Karena ya kalau landasannya cinta, saya yakin sudah tidak ada tuntutan lagi. Tapi yang ada adalah giving gitu. Saya ingin memberikan yang terbaik karena saya mencintai dia. Oleh karena itu cintanya akan terawat. Tapi kalau misalnya tidak bisa merawat cinta, maka makin hari makin kesini ya wajar kalau cintanya itu semakin memudar. Makanya kalau orang sudah menikah kira-kira 10 tahun gitulah ya, dan dia ngerasa aku udah nggak cinta sama kamu, sebenarnya bukan nggak cinta, tapi dia belum mampu merawat cinta yang dulu pernah ada. Harusnya yang dievaluasi adalah kenapa bisa kayak gitu, bukan malah menghadirkan orang ketiga atau menghadirkan sesuatu yang di luar dari
keluarga itu sendiri. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, Mbak Nur, boleh bantu saya? Nyimak, Mbak. Mbak Mia tadi kemana ya? Ya, udah connect lagi. Aku nyimak, Mbak. Ya. Jadi kayak gitu, karena memang saya selalu mengamati kok banyak ya ibu-ibu sama bapak-bapak zaman dulu gitu. Mereka bisa bertahan meskipun kadang-kadang kita lihatnya nggak harmonis. Tapi anak muda zaman sekarang nikah 3 bulan, 6 bulan terus cerai gitu. Ini kan sebenarnya case-nya perlu dipertanyakan gitu kan. Ada kenapa yang dulu dengan sekarang dengan segala kondisinya itu sangat berbeda ketika menyikapi persoalan rumah tangga gitu. Saya pernah nulis juga sebenarnya yang menyebabkan tidak terawatnya rumah tangga itu karena tergelincirnya visi. Tergelincir visi itu apa? Maksudnya ketika kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya semu aja, misalnya terjebak pada kekayaan seseorang, karena kekayaan itu kan ya namanya juga titipan. Kita hari ini punya banyak duit, besok tiba-tiba bangkrut, itu sangat mungkin gitu kan. Kemudian ketampanan, kita nggak tahu tiba-tiba bisa kena air raksa atau apa dan segala macam kecelakaan. Sesuatu yang sifatnya semu kalau kita jadikan pijakan itu yang akan mengecewakan gitu. Makanya cinta itu sebenarnya bukan di situ letaknya, sehingga dia akan tetap terawat dengan baik. Meskipun perawatannya juga tetap dengan hal-hal yang material ya. Misalnya si istri dikasih uang ke salon gitu kan. Ini kan sebenarnya hal-hal yang material yang seakan-akan sepele banget gitu. Nah padahal itu penting juga gitu. Misalnya si istri diberikan me time. Apalagi ibu-ibu yang udah pada punya anak gitu kan, mereka juga perlu yang namanya hiburan, refresh dan lain sebagainya. Itu kalau suaminya nggak bisa memberikan hak-hak seperti itu, maka cinta di dalam rumah cintanya itu bisa nggak terawat gitu. Dan macam-macam lah ya keluarga, ada yang suaminya memang kekeh banget gitu. Pokoknya kamu nggak boleh ngapa-ngapain, di rumah aja saya yang cari uang, kamu jaga anak-anak aja, nggak boleh berkarir, nggak boleh berdagang dan lain sebagainya. Padahal perempuan kan bagian dari manusia gitu, dia punya potensi-potensi yang harus dia kembangkan lagi gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sifatnya kelihatannya sepele banget, tapi justru itu yang sebenarnya bisa merawat cinta yang sejak awal itu ada. Tuh ya. Kemudian yang terakhir apa ya? Dari hati perempuan sebagai lokus penyaksian Tuhan. Perempuan sebagai lokus penyaksian Tuhan. Mana nih Mbak Nur? Ini ada teman-teman saya juga pengkaji kosmologi perempuan, ada Mbak Mia sama Mbak Nur dari Ambon, Mbak Mia dari mana? Dari mana Mbak Mia? Oke. Gorontalo. Oke. Ini pertanyaannya berat banget sebenarnya buat saya. Perempuan sebagai lokus penyaksian Tuhan. Jadi kalau misalnya kita mau bilang dalam kosmologi perempuan itu perempuan itu manifestasi Tuhan yang terindah. Jadi kalau misalnya mau menyaksikan Tuhan, lihatlah perempuan. Kenapa? Karena memang untuk memahami perempuan itu bukan memahami ya, lebih tepatnya karena perempuan itu kalau dipahami makin sulit, makin absurd, makin gak jelas gitu. Maka dia harus dirasakan, maksudnya dipahami hatinya. Gitu. Nah, sementara Tuhan itu sebenarnya bisa dirasakan melalui hati. Tuhan itu kan tidak empiris. Tuhan itu tidak empiris, tidak bisa kita
lihat, tidak bisa kita dengar dalam artian dengan telinga, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita, pokoknya tidak bisa diindra. Tetapi dia bisa dirasa. Nah, kalau mau lihat perempuan, kenapa dibilang perempuan adalah lokus penyaksian Tuhan? Jadi kalau misalnya mau lihat Tuhan, lihatlah pada diri perempuan, begitu kata Ibnu Arabi. Jangan sampai terpaku pada fisiknya belaka gitu. Dia harus melampaui itu. Ketika dibilang dia lokus penyaksian Tuhan, apa sih yang dilihat sebenarnya? Memang berangkat dari fisik, tetapi tidak berhenti di fisik gitu. Dia harus melampaui itu. Jiwanya perempuan itu apa? Kalau di dalam kosmologi ialah eksistensi perempuan itu adalah cintanya. Gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan perempuan sebagai lokus dari penyaksian Tuhan. Kalau kalian pernah nonton film ya Rabne Banadi Jodi lah ya, itu yang paling bisa kita kasih analoginya, bahwa saya melihat ya walaupun sulit kita pahami, saya melihat Tuhan di dalam dirimu, ya yang bisa mengatakan itu sudah melihat gitu. Sementara yang lain yang hanya bisa melihat sisi lahirnya ya baru melihat lahirnya. Sementara yang mau kita lihat ini sisi batin dari perempuan. Sisi batin dari perempuan itu sendiri, sehingga yang dimaksud dengan perempuan sebagai lokus penyaksian Tuhan itu di situ. Dia harus melampaui fisiknya meskipun melalui fisiknya. Gitu. Misalnya di dalam diri perempuan ada apa sih? Ada rahim, ada sisi penyayangnya Tuhan di situ, ada sisi kasihnya di situ. Kita bisa melihat Tuhan di situ. Kalau saya sekarang karena baru punya bayi, ya merasakan bagaimana merasakan asma-asma Tuhan itu mengejawantah di dalam diri saya. Dalam artian saya pikir melahirkan tuh sakit loh, menyusui itu sakit loh, hamil itu sakit loh. Tapi kita siap menerima segala derita sakit itu dan kita tetap sayang sama anak kita. Itu artinya ada asma Tuhan, ada Tuhan yang mengejawantah di dalam diri kita. Yang itulah yang sebenarnya kalau misalnya suami kita mau lihat ya, kalau suami kita mau lihat, oh di dalam dirinya si istri saya tuh ada Tuhan. Saya melihat Tuhan di diri dia. Kenapa saya melihat asma-asmanya Tuhan itu ada di dirinya dia? Saya lihat dia sangat sayang sama anak-anaknya. Meskipun misalnya dia harus mengalami berbagai macam penderitaan, misalnya seperti itu. Karena memang lokus kalau kita bilang Tuhan itu bukan Tuhan yang transenden ya. Kalau Tuhan yang transenden kita nggak bisa sentuh. Tuhan yang transenden itu jauh sekali gitu. Ini Tuhan yang mana yang dimaksud? Ya. Jadi lokus penyaksian Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan yang mengejawantah di alam semesta ini berupa asma-asma. Itu ada Rahman, ada Rahim, ada dan lain sebagainya. Nah itu kalau misalnya mau lihat sisi yang dominan dalam diri perempuan itu ya Rahman dan Rahim itu. Sisi penyayang, sisi pengasih, seperti itu. Mungkin nanti kalian kalau sudah menikah, sudah punya anak, baru akan merasakan bagaimana, oh saya harus mengasihi, oh saya harus menyayangi, gitu ya. Itu mungkin yang jawaban singkat saya. Memang tidak memuaskan dan harusnya memang nggak boleh memuaskan supaya kalian bisa mencari berbagai referensi lagi terkait dengan kosmologi perempuan ini, gitu ya. Itulah tadi jawaban singkat dari pertanyaan Ferry. Bagaimana nih kita tambahkan lainnya atau? Saya udah nggak bisa lama-lama lagi, paling 5 menit lagi ya, karena bayinya udah nangis terus. Itulah tadi beberapa pertanyaan dari beberapa peserta webinar kosmologi perempuan ini.
Jadi mungkin kita masuk di sesi terakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri karena telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Jadi selanjutnya saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan webinar kali ini. Adapun kesimpulan dari hasil webinar kosmologi perempuan, jadi kekhususan perempuan dalam kosmologi Islam yaitu perempuan dipandang dalam kesatuan lahir, yaitu alam, dan batin, yaitu jiwa, di mana laki-laki juga memiliki hal tersebut. Namun, yang menjadikan perempuan istimewa adalah adanya eksistensi cinta dalam diri perempuan. Sebelum saya tutup, saya mewakili Ikatan Perempuan Kesatuan Mahasiswa Indonesia Cabang Kolaka mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah membagi ilmu kepada kita semua, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens atas partisipasinya dalam webinar kali ini. Tak terasa, sesi demi sesi telah kita lewati dalam webinar kosmologi perempuan ini. Akhir kata, saya Rahmatan selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sampai di webinar berikut di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah bisa live ya? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, ya Mbak Nur. Di samping kesibukannya padahal ada bayi loh. Iya. Ini sudah memanggil-manggil dari tadi, jadi saya harus pamit. Terima kasih banyak ya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi yang belum melengkapi biodatanya,